Hai Solution Nation yang berada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan ajak kalian untuk main ke salah satu tempat yang sangat bagus untuk nongkrong, untuk meeting point yang ada di pusat kota Jakarta. Lokasinya nggak jauh dari Monas, kurang lebih 10 menit lah kalau jalan kaki. Kalau kalian naik angkutan umum, naik busway pun juga nggak sampai 10 menit. Di sini kita bisa ngopi, bisa ada coworking space juga, dan bisa olahraga tentunya karena ada sport center. Coffee shop mulai ada Forestry, ada The Gade, dan ada Warnong. Dan masih ada beberapa tempat space kosong untuk kalian yang baru cari lokasi usaha. Ini cocok banget. Kenapa? Karena satu, ini berada di pusat kota Jakarta. Yang kedua, ada di daerah kawasan kuliner 24 jam Jakarta, yaitu daerah Sabang. Dan yang ketiga, ini merupakan satu kesatuan dengan bangunan gedung Kementerian BUMN. Artinya, kalau kalian buka usaha di sini, marketnya sudah captive. Menjadi salah satu tujuan karyawan Kementerian BUMN. Dan yang keempat, dikelola secara profesional oleh anak perusahaan PGN yang disebut atau bernama PGN Mas. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Direktur Utama PGN Mas, Bapak Resi Asyanto. Untuk kalian yang mau tahu, ya mungkin apalagi untuk mendapatkan harga miring, jangan takut. Langsung aja cek dan kita cari lebih tahu. Yuk kita main ke GS8. Halo bro. Halo Pak, wah makasih nih udah diundang. Ayo kita ngobrol-ngobrol situ. Tempatnya keren banget. Aduh makasih lah. Pokoknya ini Millennials lah pokoknya lah. Banget pokoknya lah. Kita desain buat orang-orang milenial. Hai, semangat pagi Solution Nation yang berada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan kita di acara Ngecas. Tapi kita kali ini ada di salah satu tempat di jantung ibu kota Jakarta yang menarik perhatian kamu ketika kamu lewat sini. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ya bisa dibilang semi artis lah di PGN Group. Kita ada Pak Resi Asyanto. Oke. Berhubung kita sudah berada jarak 1 meter, kita berada di suasana yang outdoor, dan kita sudah ikut protokol kesehatan. Kita boleh lepas masker ya Pak Resi ya? Oke Pak. Siap. Oke. Pak Resi, terima kasih nih. Kita udah boleh datang, mampir, main ke salah satu bangunan yang epic di kota Jakarta. Yang saya tahu disebut dengan GS8. Oke. Betul ya? Benar Om Tiwo. Oke, GS8 itu kepanjangannya apa Pak? Dan kenapa dinamain 8? Nah, GS8 itu kepanjangan adalah Gedung Sinergi 8. Oke. Nah, memang untuk kenapa dinamain Gedung Sinergi 8, karena gedung ini adalah konsep sinergi antara Kementerian BUMN dengan PGN Group. Makanya gedung ini dinamakan Gedung Sinergi 8. Nah, untuk 8 itu emang alamatnya di nomor 8. Jadi memang Gedung Sinergi nomor 8, disingkat GS8. Oh oke teman-teman ya. Jadi GS8 itu angka 8-nya karena nomor alamat. Saya pikir tadi udah filosofis banget. 8 itu infinity, tidak ada akhir dan tidak ada awal. Jadi angka 8 itu berkesinambungan. Harapannya sama kayak sinergi itu harus saling berkesinambungan. Harapannya juga ke situ Om Tiwo. Cuma memang secara realnya emang nomornya nomor 8 di sini. Padahal sebetulnya nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 satu gedung sih. Karena luasnya ada berapa hektar ini Pak? Ini kira-kira ada 2 hektar. Tuh ada 2 hektar teman-teman. Alamatnya berada di Jalan Kebon Sirih. Jalan Kebon Sirih. Dari ujung itu ada Jalan Sabang. Buat teman-teman yang nggak ada di Jakarta, Jalan Sabang itu adalah salah satu kawasan kuliner yang dulu sebelum pandemi 24 jam. Begitu ya Pak ya? Betul. Di situ ada nasi goreng Kebon Sirih, langganan teman-teman kita dong. Ya, langganan wajib kita. dicoba. Wajib dicoba. Nasi goreng Kebon Sirih.
Oke, saya boleh lanjut tanya Pak ya. Oke, monggo Om. Gedung ini kalau nggak salah baru direnovasi tahun 2019. Betul. Sebelumnya tempat apa dan tujuannya apa Pak untuk dibangun ini? Ini dibangun atau direnovasi atau gimana ceritanya Pak? Kita bikin konsep ini gedungnya itu dari ada F&B, Oke, ada sport, oke. terus ada office space. Oh, oke. Berarti bisa dibilang bahwa gedung ini one stop solution Betul. untuk kebutuhan seluruh karyawan. Betul. Dari mulai coworking space, Betul. tentunya dari desain luarnya udah kelihatan banget. Coworking space-nya pasti ala-ala milenial dong. Betul, pasti. Oke, ada coffee shop. Ada Namanya gasing di dalamnya. ada gasing. Ada tempat makanan di sini Oke. semuanya, terus ada berapa coffee shop juga ada macam-macam. Jadi kita nggak menrestrict satu coffee shop. Di situ ada The Gade, ada Forestry. Di sini juga ada tempat makan lainnya. Jadi siapapun yang berkantor di sini itu Oke. pasti akan nyaman. Oke. Nah, selain nyaman, di situ teman-teman juga ada sarana olahraga. Jadi kita konsepnya mensana in corpore sano. Wih, di mana ada tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Betul. Oke teman-teman. Jadi karyawan bisa kerja dengan nyaman, fasilitas terutama perut tercukupi, Betul. dan kalau mau yang punya hobi olahraga, jangan ragu lagi, bisa. Bisa. Bahkan kalau yang saya dengar, itu mereka yang mungkin hanya untuk sewa aja, pengen main basket, futsal, badminton juga bisa disewa ya? Bisa, monggo. Oke, jadi teman-teman jangan takut, berarti bukan cuma buat kalian yang berkantor di sini, di luar BUMN juga bisa? Bisa. Oke, kalau dilihat nih teman-teman ya, bisnisnya PGN Mas ini, mulai dari coffee shop, ada gasing, Ada. pengelolaan gedung, yang desain aja Andra Martin. Terus ada usahanya PGN Mas, pengelolaan file. Ya. Betul ya, file expert. Ini kayaknya bisnisnya PGN Mas ini udah kayak startup teman-teman. Udah kayak perusahaan-perusahaan unicorn yang dimana pekerjanya adalah para millennials. Betul. Kita lihat aja direktur utamanya usia berapa Pak? Saya kebetulan 40, Pak. 40, tampilan anak muda banget, untungnya sudah beranak 3 jadi teman-teman ya. Untungnya sudah beranak 3. Tapi ternyata nih teman-teman, PGN Mas membuktikan bahwa para millennials itu bisa bekerja di BUMN dengan asik. Yes. Pengelolaannya asik. Ada strateginya nggak bagaimana kolaborasi dengan para millennials yang notabene itu mungkin moodnya masih swing, masih pengen punya usaha ini, pengen punya idealis tertentu, apalagi sekarang udah go digital banget lah. Itu bagaimana menyikapinya dari manajemen Pak untuk kolaborasi dengan millennials? Jadi gini, benar Mas Tiwo. Jadi memang PGN Mas itu 80%-nya milenial. Oh, menarik teman-teman, 80%. 80% milenial. Jadi decision-nya itu kalau kita meeting nggak ada di sini kita meeting. Kita namanya brainstorming. Wih, keren banget nih. Jadi namanya nggak brainstorming. Nggak ada kegiatan meeting. Jadi kita brainstorming. Kita ada peluang. Di sini ada kita nggak pernah ngomong ancaman. Kita nggak ada ngomong di situ tantangan. Di situ kita ngomong semuanya peluang. Karena semuanya ada di ancaman, ada tantangan. Di situ selalu ada peluang. Karena kalau ada di situ ada kesusahan, pasti di situ ada pain-nya, dan bagaimana kita bisa mengobati pain itu, makanya di situ ada peluang. Nah, kita selalu brainstorming di sini. Misalnya gini, di sini ada tenan, mungkin di sini ada tenan yang kesusahan. Ayo kita brainstorming. Ini ide masuk. Oke, ternyata ini kita accept ya, dengan standar ya, kita punya standar minimal segala macam. Oke, accept, ayo kita jalanin. Apalagi di kondisi pandemi ini nih Om Tiwo. Betul. Jadi kita nggak ada yang tahu nih ke depannya. Makanya kita coba brainstorming. Keren. Teman-teman, jadi buat kalian yang keren juga idenya. Berarti jangan-jangan bisa nih Pak, habis ini para Solution Nation yang nonton punya ide bisnis,
Bisa jadi PGN Mas ini sebagai investor, inkubator jangan-jangan. Bisa. Tuh. Bisa. Jadi Jangan nanti kita takut dong. ketemu aja, nanti kita semacam kayak multi bagger lah ya, kalau investor ada multi Wih, bagger keren segala macam. banget. Jadi value investor. Jangan-jangan PGN Mas bisa jadi angel investor nih. Nah, ya kita harap, kita nggak menutup kemungkinan selama itu ada peluang. Ayo kita jalanin. Orang sekarang udah zamannya, tadi Pak Resi bilang juga go digital. Artinya sudah tidak lagi terpatok saya kerja harus di gedung. Artinya kedepannya ada perubahan dan ada tantangan yang dihadapi atas perubahan yang terjadi ini saat ini. Gimana nih Pak tantangan yang dihadapi atau strategi yang dihadapi atas situasi pandemi di mana gasing pasti kena dampak. Terus gedung-gedung yang dikelola mungkin juga dalam tanda petik menjadi sepi, ya siapa tahu kantor penyewanya tahun depan sudah berpikir better gue bisa jalan kok dengan karyawan tetap berada di rumah, dia nggak sewa lagi. Mungkin ada strategi khusus Pak? Kalau bisnis itu sebenarnya satu tantangannya adalah supply chain, Om Tiwo. Betul. Nah, betul. Bagaimana kita bisa mengefisienkan semua step dari mencari raw material sampai ke delivery. Delivery itu bagaimana kita bisa efisien di situ. Nah, kita harapkan sih kita sekarang mencoba mensatukan, mengefisienkan sampai di sini proses ini. Sehingga nanti pada saat ini PPKM selesai, pandemi sudah mereda dan penjualan naik, ini bisa double. Jadi ada efisien dan peningkatan pendapatan. Nah, untuk saat ini kami emang hanya melakukan efisiensi. PGN Mas ini punya jenjang, misalnya ada investor mau franchise gasing di level pertama dengan modal sekian, level kedua dengan modal sekian. Jadi kita mensiapkan staging. Jadi Setuju. Jadi ada yang misalnya kios, ada yang mungkin Kopi to go. Berarti untuk mahasiswa yang dalam tanda petik punya modal mepet tetap bisa ya? Bisa. Kalau misalnya yang udah punya bangunan tinggal renovasi pakai gasing bisa juga? Bisa. Jangan lupa renovasinya pakai Pegasol bisa dong? Bisa. Oke, karena yang saya dengar juga pada saat renovasi PGN GS8 ini Pegasol sempat terlibat juga di akhir-akhir. Di akhir-akhir. Pegasol juga sempat terlibat di Beranda Mas, Om Tiwo. Tuh teman-teman, jadi Pegasol dan PGN Mas sendiri juga sudah membuktikan sinergi. Betul. Salah satunya di Beranda Mas. Betul. Perumahan Smart City pertama ada di lokasi Bekasi. Betul. Jadi perumahan itu sendiri smart energy building. Betul. Jadi di situ ada multi energy, ada dari solar cell, ada dari PLN, ada dari gas. Wah, berarti energinya sendiri sudah disinergikan dong. Dan di Beranda Mas itu juga kalau misalnya sekarang kita sudah membuka online tour. Waduh, keren banget online tour. Gimana tuh konsepnya jadi, tuh? Di situ tinggal buka di IG-nya Beranda Mas, di situ ada banyak link-linknya. Nanti tinggal kalau mau buat online tour, diklik di situ, tinggal. Jadi teman-teman nggak usah datang. Oke. Bisa lihat dari komputer, buka, oh ini tempatnya seperti ini rumahnya seperti ini. Jadi kita semua platform, semua ide-ide kita coba. Pandemi ini kita terobos semuanya. Kalau ini mungkin teman-teman mau siapa tahu tertarik pengen lihat konsep smart energy for building, apalagi residensial tuh gimana sih? Bisa kunjungi Instagramnya Beranda Mas. Berarti buat misalnya teman-teman mahasiswa atau siapapun yang pengen melihat konsepnya gimana sih, atau mungkin mau benchmarking, betul. Boleh dong? Boleh. Monggo saja. Jadi Beranda Mas itu adalah perumahan juga yang didesain oleh Andra Martin, salah satu arsitek ternama di Indonesia. Nanti jika teman-teman kalau para millennials kayaknya mengerti deh siapa Andra Martin. Jadi bisa dilihat konsepnya, konsep smart buildingnya, konsep bagaimana rumah itu tata cahayanya, tata udaranya segala macam. Jadi walaupun di tempat tropis tapi nggak panas. Oke, berarti buat teman-teman yang selalu nyalain AC 24 jam, di sini nggak perlu lagi nyala 24 jam dong? Enggak lah, justru di sini ada sirkulasi udara Nah, keuntungannya di tengah-tengah pandemi ini Om Tiwo. Jadi sirkulasi udara bagus, segala macam. Jadi rumahnya serumah sehat. Oke, berarti buat kalian yang mau kerja, yang nggak boleh lagi kerja di coffee shop,
lebih nyaman dan betah ketika dia kerja dari rumah. Betul. Oke, menarik banget teman-teman. Tapi tetap jangan lupa, yang bangun beranda emas adalah Pegasol. Jadi kalian boleh punya konsep, mungkin mau benchmarking, tapi untuk konstruksinya jangan lupa bahwa Pegasol bisa mewujudkan impian smart energy. Bagi teman-teman Solution Nation ya, saya cuman pesan aja, tetap percaya kesempatan itu selalu ada. Jadi do the best, but God do the rest. Oke. Buat teman-teman semua, siapa yang nggak kepengen 40 tahun sudah menjadi direktur utama? Itu membuktikan bahwa siapapun berkesempatan ketika bisa mengambil peluang. Betul. Sama seperti yang dilakukan Pak Resi. Berawal dari Gedung Sinergi 8 ini, kita mau mengajak seluruh Solution Nation, yuk kita bersinergi, nggak lagi membeda-bedakan antara saya orang Pegasol, Pak Resi orang PGN Mas. PGN Mas pun Pak Resi dulu sempat pernah berkarya yang terbaik, putra terbaik Pegasolution, menjadi kebanggaan Pegasol yang saat ini ditugaskan di PGN Mas. Tujuannya tetap saling bersinergi. Gedung ini juga mengajak seluruh sivitas BUMN manapun, bahkan bisa mengajak para perusahaan swasta untuk bisa bersinergi. Bagaimana juga Beranda Emas sudah mewujudkan bahwa energi pun dapat disinergikan. Betul. Sehingga menjadi satu kesatuan yang satu lebih efisien, betul. Kedua lebih produktif dan lebih bisa menghasilkan nilai lebih. Untuk para millennials, BUMN semuanya, nggak cuma sekedar PGN Group dan semuanya, mari kita wujudkan budaya akhlak bersama. Mohon maaf Sobat Permata. Sobat Permata adalah panggilan untuk sivitas PGN Mas. Kita pinjam dulu nih direktur utamanya untuk yel-yel Pegasolution. Masih ingat dong Pak Resi? Masih Om Tiwo. Oke, kita yel bersama ya. Pegasolution, We bring solution, we are Solution Nation. Nation.